Radio Cafe masih balik lagi untuk nemenin kamu semua RC lovers dan masih seputar menimbang pemimpin baru daerah. Masih bersama saya Jules Taylor. Ada Seditan Sendiro juga, dan sebelum membahas mengenai para pemimpin baru di daerah, kita mau mengajak RC lovers nih untuk membahas mengenai air-air yang paling mematikan di dunia. Betul ada sekali. loh. Ada ternyata air yang mematikan ya. Ternyata air itu seperti kata pepatah ya, sesuatu itu bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Jadi air pun yang kelihatannya tenang ataupun tidak melawan kita, tapi ternyata ke suatu saat bisa menjadi mematikan. Oh iya, juga. kalau kebanyakan mematikan. Kembung ya kalau diminum. Kalau diminum kebanyakan mematikan. Nah, ini air-air seperti apa nih yang kira-kira dapat memberikan efek kematian? Ya, kita mau membahas mengenai 10 air sungai paling mematikan di dunia. Wow. Gitu. Oke, yang pertama. Yes, Kita yang punya pertama informasinya. silakan. Kita punya informasinya dari Sungai Johannesburg. Ini ada di Afrika Selatan ya. Afrika Selatan. Nah, jumlah bakteri E. coli di sungai ini begitu banyak. Setidaknya terdapat 240 kali lipat E. coli yang tentunya jika dikonsumsi bisa mengakibatkan sakit perut parah. Iya, jadi harus dimasak dulu ya. Bener banget. Bakteri E. coli itu sangat berbahaya sebenarnya. Yap, ya, dan yang kedua adalah Danau Karachay. Ini berlokasi di Rusia. Danaunya tempatnya sangat indah, bisa dilihat. Bagus banget. Tapi sangat mematikan karena bisa menjadi sumber radioaktif paling berbahaya di bumi ya. Maklum ya, tahun 90-an danau ini menjadi tempat pembuangan utama untuk limbah nuklir radiasi. Jadi di sekitar danau ini sangat mematikan. Tanpa harus meminum airnya, setidaknya radioaktif dari danau tersebut nggak akan bisa hilang sampai sekitar 500 tahun nanti. Lama ya? Oh my god, sampai anak cucu kita kayaknya anak bercucu-cicit masih radioaktif. Itu radioaktif. Jadi nggak usah diminum, jalan nyeberangannya udah lewat. Dan gue yakin banget, dan kita yakin banget sebenarnya pasti di situ udah nggak ada ini, ikan-ikan udah nggak mungkin hidup lah ya. Makhluk hidup udah susah lah. Gitu. Walaupun kelihatannya indah, ternyata di dalamnya itu sangat mematikan. Baik, yang ketiga kita ada Sungai Potomac. Nah, Sungai Potomac ini terletak di bawah kota Washington DC dan dianggap sebagai sungai mematikan juga. Berada di antara Great Falls, nah ini dia nih, Great Falls dan juga Chain Bridge, membentuk aliran jeram yang menurun sejauh 1,5 kilometer. Sehingga arusnya yang kuat bisa membuat siapapun terjebak dan tewas di dalam air. Nah ini dia nih, karena saking dalamnya kadang aliran arusnya itu sangat kuat sekali. Wah gitu ya. Malah nih Ditan ya, mungkin kita kita sekarang suka ketipu ya. Kelihatannya itu yang, oh ini airnya tenang nih. Ternyata yang tenang itu menghanyutkan. Dalam banget soalnya. Dalam banget. Bener. Mendingan beriak, air beriak tanpa dalam. Oh iya bener. Baru mau nanya emang kenapa? Oh ternyata dalam. Bisa aja nih. Dan selanjutnya ini ada Sungai Belfort. Ini berada di negara bagian Amerika Serikat. Ya. Sebenarnya tidaklah beracun ya, tidak mendidih ataupun mengandung radioaktif. Tapi kalau dilihat nih dari visualnya ya, danau ini memiliki titik-titik pusaran air mematikan. Oh, yes. Dan korban yang meninggal nggak dikit, warga setempat ya, ini ada banyak. Dan padahal rata-rata lagi menikmati indahnya sungai ini, namun mereka jadi terperangkap di pusarannya. Oh iya. Gitu. Dan kalau kita lihat juga tadi bentuknya tuh udah kayak arusnya kuat banget ya. jeram gitu ya. Jadi lagi menikmati, lagi berenang, terus terperangkap di pusaran dan langsung hilang di bawah. Tuh, Gitu. itu dia tadi. Dan next kita ada Sungai Blackwater. Nah, Sungai Blackwater ini terletak di Virginia. Airnya selalu meluap dan membanjiri kota-kota di sekitarnya. Sedikitnya 6 kali dalam 10 tahun sebelum ini nih. Nah, namun hingga saat ini tidak ada yang mengetahui apa penyebab Blackwater meluap, sehingga menimbulkan berbagai teori sampai termasuk terlalu tingginya aspal yang melapisi. Oke, teorinya cukup unik juga. Karena aspal. Teorinya ini ya agak sangat pintar teorinya. Agak bingung mau bikin teori apa kayak. Dan selanjutnya nih ada yang namanya Sungai Tualatin. Ini berlokasi di Oregon, Amerika Serikat, dan ini bukan tempat yang menyenangkan untuk guguk ya, untuk anjing-anjing, karena hampir setiap tahunnya entah kenapa banyak banget anak anjing yang tewas karena paparan racun ganggang hijau biru. Sebenarnya ganggang ini mengandung bakteri yang bisa membuat diare parah bagi siapapun yang mengkonsumsi air ya, tapi entah kenapa bereaksi sangat keras pada anak-anak anjing. Iya, kasihan banget ya. Padahal seharusnya anjing kan dengan penciuman paling bagus ya, binatang dengan penciuman paling bagus, harusnya bisa mencium kali ya. Oh ini ada balik nih airnya. Tapi entah kenapa kayak nggak bereaksi pada ganggang hijau biru tuh. Benar. Dan selanjutnya yang posisi ke-7 kita ada Danau Mendidih. Wow. Dinamakan Danau Didih dan ini ditemukan namanya jelas ya. Namanya udah jelas ya. Ini ditemukan pada tahun 1870. Wow, lama sekali.
oleh dua pria Inggris nih. Temperatur yang ada di danau ini mencapai 82 sampai 91 derajat Celcius. Nah, ini jangan mandi di sana ya, karena mendidih dijamin. Yang sangat mampu untuk membuat kulitnya terkelupas. Iyalah, jangan kaget sampai situ nih, karena suhu setinggi itu hanyalah diukur dari pinggiran danau. Waduh. Yang berarti bagian tengahnya itu pasti akan lebih hot lagi dan hot lagi, lebih panas lagi. Dan kalau mau berniat untuk mengukurnya, hati-hati aja, jangan sampai kerebus gitu. Ini pasti kalau di Indonesia akan dijadikan sebuah tempat wisata Bener kan. banget. Terus pasti di bagian bawahnya udah banyak yang siap-siap telur. Bener. Ya, telur. Udah pasti. Telurnya juga gratisan itu kan Iya. masaknya. Pasti kalau mau bikin tempat wisata udah paket tuh, guide-nya udah sediain telur. Udah Oh, udah jadi satu paket. Kalau perlu bawa panci sama mie, udah Oh, tuh ya tinggal udah. sama air bersihnya Iya. gitu ya. Set taruh mie-nya, Iya. taruh ceplokin telurnya. Udah jadi satu paket wisata. Mau ngapain? Ke Danau Didih? Oh, pasti nanti makan mie ya. Dan selanjutnya ini, aku jadi ngebayangin tuh, paket wisata Danau Didih. Selanjutnya ada yang namanya Danau Kifu. Ya. Ini Danau Kifu uniknya terletak sekitar 1000 kaki atau 300 meter di bawah ini ya, di bawah Danau Kifu. Jadi dia dalamnya segitu, 1000 kaki. Lokasi di Rwanda. Ini ada sebuah bom waktu, dan bom waktu itu lebih dari 250 kubik kilometer zat karbon dioksida. Waduh, dalam juga ya. Dan nggak ketinggalan lebih itu sebenarnya cukup banyak tenaganya untuk mengalirkan listrik ke beberapa negara. Wow, bahaya banget ya. Itu racun yang sangat berbahaya loh. Dan masalahnya kalau misalnya itu meledak ya, dan kita kan nggak tahu kapan meledaknya. Kalau misalnya itu meledak, itu bisa menewaskan ribuan orang. Yes. Dan gas metannya itu bisa menewaskan ribuan orang di beberapa negara tetangga Rwanda. Oh ya, of course nih, metana Oke. itu sangat berbahaya memang ya. Itu sangat flammable sekali Oke, sebenarnya. jadi kalau Anda punya teman namanya Metana, atau meta Oke. dan ena gitu. Ya. Itu harus dihati-hati ya. Dan jangan merokok di sekitar situ atau menyalakan korek api. bisa meledak. Dar, gitu Bahaya, ya. saudara. Dan selanjutnya dari negara sendiri. Yeay, ada Sungai Citarum. Nah, ini adalah sumber air mematikan yang diciptakan sendiri oleh manusia. Iya dong. Dan menyedihkannya. Kan Indonesia. Iya, benar. Menyedihkannya terletak di Indonesia. Aduh, sayang banget ya, saya nggak bangga loh sama hal ini. Nggak bangga. Yes, bener banget. Dan Sungai Citarum ini menjadi aliran air paling tercemar dan bersampah di bumi ini. Ini serius deh. Aduh, buset ya, malu banget sebenarnya ya. Ada Yakin? lebih dari 500 pabrik di sepanjang aliran sungai yang serta kurangnya sanitasi dan juga tempat buangan sampah. Sehingga penduduk sekitar memilih membuang sampah dan limbah ke Citarum. Ternyata, ini aneh ya sebenarnya ya. Ternyata walaupun sudah jelas tercemar, penduduk masih menjadikan Citarum sebagai sumber untuk air minum, kalau itu iya. mandi, bahkan memasak. Bisa bayangin bagaimana ternyata kehidupan kesehatan kita sebagai warga Indonesia dan juga warga yang ada di sekitar Citarum itu sangat menyedihkan sekali. Kotor banget pasti ya. Baik, dan selanjutnya kita malu ngomong Indonesia udah. Iya. Selanjutnya Next, kita next. berangkat ke Eropa, Spanyol ya. Dari Spanyol ini ada namanya Rio Tinto. Ini merupakan salah satu sumber paling asam yang ada di dunia ya. Ya. pH-nya itu sampai ukuran 2. Ya. Dan ini berarti Rio Tinto memiliki kandungan asam lambung yang sangat kuat dan mampu membunuh ikan yang berenang di dalamnya. Jadi nggak ada ikan di dalamnya, awesome banget ya. termasuk bisa bunuh manusia. Parah banget ya. Dan ini disebabkan oleh bakteri serta zat besi yang larut di air selama bertahun-tahun lamanya. Dan did you know kalau kandungan di Rio Tinto ini sama aja dengan kandungan yang bisa ditemukan di planet Mars. Seberbahaya itu. Berbahaya sekali. Dan itu tadi RC Lovers, beberapa sungai atau aliran air yang sangat berbahaya dan dapat mematikan untuk kamu semua. Jadi itu diperhatikan ya, jangan main sembarangan di daerah sungai tersebut pokoknya. Betul, saya jangan main sembarangan dan jangan berbicara dengan orang asing. Betul sekali. Dan itu tadi kita sudah menyudahi hal-hal yang berbau mematikan. Sekarang kita akan langsung move ke sesuatu yang sebenarnya ini bisa mematikan, bisa membahagiakan loh Pak. Ya kita ambil yang positif-positif aja Positifnya nanti ya. ya. Membahagiakannya adalah ketika nanti kita pemilihan daerah kita berhasil memilih wakil rakyat yang bertanggung jawab dan memajukan daerah Betul tersebut. sekali. Itu membahagiakan. Wakil- Mematikannya kalau wakil rakyat ini korupsi. Iya, kalau wakil rakyatnya ternyata pakai ini vest warna oranye. Oh iya. Iya, aduh. Di Kuningan ya? Oh, aduh salah lagi nih. Aduh. Salah pilih saya. Salah Baik, kan. untuk berbicara lebih lanjut tentang wakil-wakil daerah yang nanti akan kita pilih, kita akan langsung mengundang salah satu narasumber kita, yaitu Betul sekali. Bapak Andar Nubowo. Ini dia. Halo Andar Pak. Nubowo, halo, Pak. Selamat datang.
Datang Silakan, Bapak. Boleh duduk sebelah sini, Pak. Balik oke. di sana, Pak. Silakan. Boleh, silakan. sini. Waduh. Yeay. Baik, kita akan sambil sedikit bacakan profil beliau nih sebenarnya nih. Pak Andar Nubowo ini lahir Pengamat di politik ya? Wonosobo, Jawa Tengah pada 12 Mei tahun 80 dan mempelajari teks-teks primer keagamaan dan filsafat di universitas tentunya ya. Dan juga selain itu, Terus kalau dari Twitternya, Ya. mengajar di FISIP UIN, Executive Director dari Indo Strategy dan juga IHES Paris France ya. ya dan banyak banget sebenarnya. Dan sejak 2010 juga menempuh program PhD di École des Hautes Études and Sciences Sociales. Cukup susah bacanya. Ini di Perancis kayaknya bahasanya nih Pak ya. Yang tadi disingkat IHES betul. Paris France. Iya, betul sekali. Dan masih banyak lagi sebenarnya prestasi dari beliau yang satu ini, terutama di bidang politik dan juga hal-hal lainnya tentunya ya. Betul sekali. Kalau saya baca panjang sekali ini. Baik, langsung saja kita tanyakan. Halo Pak Andar, apa kabar? Halo. baik. Mantap. Terima kasih boleh Lagi hadir. sibuk apa, Pak? Ya kita sibuk ke biasa gitu, kajar, skripsi, terus kemudian lihat situasi politik kita Nah, yang tampaknya mulai menghangat kembali. lagi bener-bener. Betul. Iya, iya. Terus pastinya. Nah, ini berbicara Ya. sedikit tentang Pak Andar sedikit nih. Pak Andar kan ngambil jurusannya apa dulu waktu di Prancis? Saya ambil ilmu politik ya. Ilmu politik ya? Sekarang juga ngambil ilmu politik juga gitu. Dan saya sekarang mengajar di FISIP ya. FISIP. Di UIN Jakarta. Oke. Jadi saya mengajar pengantar ilmu politik. Wah. Saya juga mengajar politik internasional juga. Jadi dalam dan luar negeri coba saya amati. Wow. Dan saya teliti. Kita bisa diajarin. Tapi Iya, gini iya. loh Pak, beberapa dari kita nih, terutama warga Indonesia Pak ya, Iya. masih ada yang sepertinya anti politik. Iya, betul. Politik itu kotor, Iya, gitu. iya. Politik itu dalam tanda kutip najis seperti Iya. itu Pak. Gak usah ikutan deh, nanti juga sama aja hasilnya. Kalau dari Pak Andar sendiri, kenapa bisa jadi terjun dan memilih politik Ya. dan juga bagaimana kira-kira harapan Bapak politik kedepannya sedikit aja nanti? Ya, politik itu kan sebenarnya mencita-citakan kebajikan, Oke. kemaslahatan publik gitu ya, dengan cara-cara yang tentu idealis juga, cara-cara yang berintegritas, cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang sebaliknya begitu. Nah, memang di masyarakat ada kecenderungan untuk apolitik karena melihat fakta politik, melihat perilaku elit politik kita yang berkebalikan dengan cita-cita politik tadi itu. Oke. Jadi politik itu kan mencapai kekuasaan untuk kemaslahatan umum, Nah, kemaslahatan itu kata umat. kuncinya. Nah, begitu. Tapi Kata kuncinya itu. ternyata yang terjadi pada ini malah- prakteknya seringkali berkebalikan, ya kan? Itu sesuatu yang wajar ya. Ada Dasein, ada Dasolen, ada Dasein gitu ya. Ada yang ideal, ada yang faktual gitu. Idealnya seperti itu, tapi pada faktanya di Indonesia ini masih belum idealis. Artinya belum gelanggang politik kita, partai politik kita, politisi kita itu belum menunjukkan fatsun politik yang berkebajikan tadi itu. Oke. Ya, Gimana kan? sih Pak? Ini gimana cara menghadapi masyarakat-masyarakat yang apolitik tersebut yang saya golput aja deh atau enggak? Ini kata teman saya ya, bukan kata saya. Ini gimana sih ngadepin masyarakat yang saya tergantung deh kalau ada serangan fajar saya mau milih deh. Wah, itu bahaya Masyarakat kalau apolitik kemudian tunduk pada serangan fajar gitu ya. Jadi malas ngurusin politik, malas untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik. Tapi gitu ya. marah-marah juga Nah, marah- kalau pemerintah Nah, milih itu ini. dia. marah-marah Jadi, juga gitu. jadi masyarakat kita sebaiknya masyarakat yang kontributif ya, masyarakat yang aktif di dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Karena politik itu salah satu artinya kan kebijakan. Ya. Jadi kebijakan umum, kebijakan yang bajik begitu ya, bukan kebijakan yang tidak bajik, yang merugikan. Nah, jadi itu perlu ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat atau publik pemilih itu antipati atau apolitik terhadap proses-proses politik, maka yang terjadi adalah politik kita, gelanggang politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti arti dan fungsi politik itu sendiri. Oke, kalau tidak bergerak, Ya. artinya malah kita sendiri yang akan termakan oleh Rugi. orang-orang yang jahat itu ya. Betul. Oh, Jadi menurut oke. saya kalau di kelas atau di ruang-ruang diskusi selalu mengatakan bahwa kalian harus aktif di dalam setiap proses politik di negeri ini. Karena kalau kalian punya keimanan itu belum sempurna. Penyempurna iman adalah aktif dalam politik. Wow, gitu. Oke. Penyempurna iman. Nah, itu dia. Baru denger nih yang kayak gini.
Jadi karena penting sekali ya, karena kita ya meskipun kita punya kehidupan individual, kita juga juga punya kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Hidup kita itu juga dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan politik. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak peduli dengan proses pengambilan kebijakan, ya sudah, itu nanti akan digunakan oleh elit-elit, ya, plutokrat, orang-orang kaya, ya, yang kleptokrat, yang suka maling, nah, gitu loh. Jangan sampai gelanggang politik kita justru diisi oleh orang-orang yang plutokrat, kleptokrat dan anti demokrasi itu sendiri. Oke. Wow, ini semakin menarik nih kayaknya. Tapi jadi mau ngebahas deh, kemarin kan ada fenomena tuh di mana Manado kan telat ya. Ya. Telat. Mau menanyakan juga ke Pak Andar, tapi nanti aja deh. Ya, siap. Ya. Baik, jadi buat Arsi Lovers jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Lo masih menyaksikan Radio Cafe.